Oh, mulai, Boy. Oke. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, Miss. Kami dari kelompok Chandra dan Stephen Tiang memiliki judul diagnosis penyakit berdasarkan gejala menggunakan metode random forest, Miss. Next, Son. Jadi presentasi hari ini ya inilah topik kita. Kita akan diagnosis penyakit berdasarkan gejala, data yang dikumpulkan, analisa data menggunakan bahasa Python, membuat model prediksi menggunakan metode random forest. Oke, ini rumusan masalahnya, Miss. Dalam dunia medis, kecepatan dalam mendiagnosis penyakit sangatlah penting. Namun dengan beragamnya gejala yang mungkin muncul pada setiap kasus, mendiagnosis secara tepat bisa menjadi tantangan. Namun dengan kemajuan teknologi dan perkembangan metode analisis data, sekarang kita sudah memiliki cara untuk membantu dalam mempermudah proses ini. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana metode random forest dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan akurasi yang tinggi berdasarkan gejala yang ada. Next. Jadi, data yang kami kumpulkan berasal dari Kaggle. Format data yang kami dapatkan adalah ini data mining kami, influenza, ini fever, dan lain-lain. Jadi, rumusan masalah yang kami dapatkan dalam balik dulu. Ini rumusan masalah dulu. Oke, jadi pada presentasi kami kali ini, kami akan menyampaikan beberapa topik, yaitu diagnosis penyakit berdasarkan gejala. Di sini kami akan membahas rumusan masalah yang menjadi alasan kami untuk memilih topik ini. Data yang dikumpulkan, kami mengumpulkan data yang mendukung untuk mencapai hasil akhir yang ingin kami capai, yaitu sebuah model yang mampu memprediksi penyakit berdasarkan gejala yang dialami. Analisis data menggunakan bahasa Python setelah mengumpulkan data dan memastikan seluruh data yang kami kumpulkan bersih. Selanjutnya kami mulai membuat analisis pada data tersebut agar mempermudah kami untuk mendapatkan fakta-fakta dari data tersebut, membuat model prediksi menggunakan metode random forest. Setelah kami kumpulkan tersebut, selanjutnya kami mencoba untuk membuat model prediksi tersebut dengan menggunakan metode random forest. Ke slide Parik. Oke, jadi balik dulu, Chan, balik lagi, Chan. Ke slide 4, slide 5. Next, Chan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi, ini adalah data mining. Penyakit yang paling sering diderita gitu, Miss. Jadi, proses pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan mencari data di salah satu sumber, yaitu Kaggle. Lalu kami memilih satu buah dataset yang menurut kami cocok untuk kembangkan menjadi model dengan menggunakan metode random forest. Di sini, dataset kami berisi beberapa kolom seperti penyakit, demam batuk, kecapekan, susah bernafas, dan lain sebagainya menjadi gejala atau ciri-ciri dari suatu penyakit. Setelah dilakukan pengecekan di akhir, akan terdapat outcome variabel berupa positif atau negatif seseorang tersebut terkena penyakit berdasarkan gejala yang dialaminya. Di sini kami merasa data yang dimiliki sudah cukup lengkap untuk menunjang kami membuat model jumlah data yang didapatkan ada 349 data dengan 8 gejala yang biasanya dialami. Next. 6. Jadi inilah berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan yang dapat kami capai adalah seperti ini, Miss. 0,9, 10,20, 20,30, 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 70, 70 sampai 80, 80 sampai 90. Ini rentang usia yang sering terkena penyakit. Next. Next slide. Oke, ini slide ke-7 kami. Ini penyakit yang disebabkan oleh gejala. Jadi penyakit yang paling sering diderita adalah asma, kalau menurut kami. Lalu diikuti oleh stroke,
osteoporosis, hipertensi, dan lain-lain. Next, Chan. Di slide Jadi, ini, penyakit. Next, Chan. slide ke-8 ya. Ya, slide ke-8. Giliran kamu, Chan. Penyakit yang paling sering diderita adalah asma, lalu diikuti dengan stroke, osteoporosis, hipertensi, dan juga yang lain-lain. Kemudian next slide. Ini adalah penyakit yang paling banyak menyerang jenis kelamin tertentu. Untuk yang perempuan male kan, paling banyak itu asma sama osteoporosis. Yang untuk laki-laki sama asma sama stroke. Terus di sini ini slide ke berapa? Di sini kami melakukan model prediksi menggunakan metode random forest yang dibantu dengan menggunakan bahasa Python. Setelah melakukan training dan testing pada data kami mendapatkan hasil akhir dari testing yaitu 81% testing dengan hasil akurasi 81% yang tergolong tinggi, lalu beberapa indikator lainnya. Bagian precision. Precision adalah ukuran dari seberapa banyak prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif yang dilakukan oleh model. Untuk kelas negatif, precision adalah 0,74, yang berarti 74% dari prediksi yang dilabeli sebagai negatif adalah benar. Terus yang untuk positif juga sama, 0,89, yang berarti 89 dari prediksi yang dilabeli sebagai positif adalah benar. Untuk bagian recall-nya, recall adalah ukuran dari seberapa banyak nilai yang positif yang terdeteksi dengan benar oleh model dari keseluruhan nilai positif yang sebenarnya. Recall-nya yang negatif adalah 0,87, yang berarti 87% dari nilai yang sebenarnya negatif berhasil dideteksi. Begitu juga dengan bagian yang positif. 78% dari nilai yang sebenarnya positif berhasil dideteksi oleh model. Untuk F1 score-nya itu adalah ukuran dari perpaduan antara precision dan recall. Ini memberikan nilai tunggal yang menggabungkan kedua metode tersebut. Di bagian support adalah jumlah kemunculan aktual dari setiap kelas dalam dataset. Kemudian ada akurasi. Akurasi adalah ukuran dari seberapa banyak prediksi keseluruhan yang benar oleh model. Kalau nggak salah jawabannya adalah 0,81 sekian atau sekitar 81%. Terus ada macro average. Ini adalah rata-rata dari nilai precision, recall, dan F1 score-nya. Tapi dihitung secara terpisah. Terus ada weight average-nya adalah rata-rata dari nilai precision, recall, dan juga F1 score dari semua kelas. Dihitung dengan memperhitungkan jumlah sampel di setiap kelas. Terus next slide. Kesimpulan dari tugas ini adalah berdasarkan data yang kami dapat, kami membuat kesimpulan dan tepat untuk diagnosis penyakit berdasarkan gejala menggunakan metode random forest. Yang pertama ada akurasi. Metode random forest memiliki tingkat akurasi sekitar 81%. Jika dilihat secara besar, metode random forest ini memiliki prediksi yang cukup baik. Terus ada precision sama recall-nya. Untuk kedua kelas yang negatif dan juga positif, ini mendapat nilai yang cukup tinggi yaitu 0,74 dan 0,89, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kedua kelas dengan baik. Dengan demikian, kesimpulan akhirnya adalah metode random forest telah terbukti efektif dan mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Hasil yang diperoleh dari model ini menjanjikan dan
dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut. Sekian dari presentasi PPT kami. Kita akan melanjutkannya ke pemrogramannya. Kita akan merun codingnya. Bentar ya, saya ganti screen dulu. Ya, udah bisa nampak? Udah bisa nampak, Chandra, udah aman. Berarti, oke, ini script kita. Oke, saya akan menjelaskan di awal-awal. Seperti biasa, kita akan import dulu pandas, nanti sama matplotlib karena kita akan menggunakan gambar. Terus ada Seaborn juga. Ini kita panggil dulu datanya. Kemudian kita menghitung seberapa banyak jumlah data yang ada di Excel kita. Kemudian ambil 10 penyakit yang paling banyak diderita. Ini ada size-nya 10. Ini menggunakan matplotlib untuk menghasilkan data diagram tersebut. Terus di bagian kelima kita akan membuat rentang usia yang sering terkena penyakit. Ini untuk membuat rentang usia, terus menambahkan kolom baru yang bernama age group. Nanti hasilnya seperti ini. Ada rentang usia 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan seterusnya sampai 90. Terus mengetahui yang untuk bagian selanjutnya, mengetahui apa penyakit yang paling banyak disebabkan jika mengalami gejala tertentu. Terus ini adalah gejala dari penyakitnya seperti demam, batuk, dan yang lain-lain. Ini susah bernapas. Ini adalah gambarnya. Ini gejala yang 5 gejala yang sering menyebabkan demam. Terus ini batuk, ada asma, ini data-datanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Stephen Tiang. Ini adalah bagian ke-7 kurasa. Oke, jadi dari ini list gejala yang ingin diagnosis ya atau tidak. Ini blood pressure, cholesterol level, ini size-nya 18/12. Simptomnya blood pressure, cholesterol level. Kita pilih blood pressure sama cholesterol level. Jadi kita membuat sublot setiap gejala dalam 18 dan 12, blood pressure, cholesterol level. Baru kita melakukan loop for each symptom in enumerate dan ini untuk menghasilkan data yang mana yang datanya lebih tinggi gitu. Baru kita buatkan data empty ini dan kita buat lagi plot sebesar 2, 3i sama top 5 disease yang top 5 dari penyakit tertinggi disease-nya, dan kita hitung dengan X label dan Y label, lalu kita rotasi ke 45 dan datanya keluar seperti di bawah ini. Dua data tersebut Chan, agak bawah Chan, tolong. Nah, ini datanya. Baru penyakit yang paling banyak menyerang kelamin tertentu, jenis kelamin tertentu, kita juga pakai plot figure tadi, size 12 sama 6. Kita juga memiliki abnormal gender yang pakai bahasa Inggris, yaitu male dan female. Baru kita buat data gender data, DF dan DF gender. Baru kita buat gender count untuk menghitung. Kita pakai gender data, disease, value count, ini dan lain-lain. Baru kita subplot lagi 1, 2i pakai warna biru, hijau, orange, warna salmon sama warna ungu. Jadi seperti inilah keluar tabelnya, warnanya sesuai kita, dan saya buat subplotnya semua sesuai yang saya mau. Oke.
Baru ini tes model machine learning dengan metode random forest kita import dulu dari test split, dan seperti biasa import random forest classify, import accuracy score classification semuanya. Baru kita pakai dummies, pd get dummies. Lalu kita pisahin atributnya. Jadi x sama y itu kita bisa outcome variable yang kolom, yang x dan y yang outcome variable. Baru x train ini seperti biasanya, text size-nya dan random state-nya kita buat 42. Lalu model random forest-nya kita estimator 100 sama random state 42. Model fit x train sama y train. Yang atas itu kita ikut semua. Lalu kita print lah akurasinya seperti di bawah ini. 81% classification report-nya. Begitu. Negatif, positif, akurasi ini semualah yang keluar di sini karena yang kita ini. Jadi inilah presentasi dari program kita ya, Chan ya. Ya, inilah. 30 menit. Jadi sekian presentasi kita, Miss Vera. Terima kasih, Miss. Batal.